Sebenarnya pemerintah itu sudah nggak peduli lagi dengan yang namanya kasus pinjol atau masalah dunia perpinjolan ini. Karena kita sudah tahu sendiri lah ya buktinya, kita lapor ke Kominfo ya diem aja, lapor ke OJK yang nggak ada respon, teror dan ancaman DC terus ada, pinjolnya juga semakin berulah, iklannya juga makin ngawur, dan ini apakah pemerintah itu sudah tidak peduli lagi dengan adanya pinjol? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas yang namanya apakah pemerintah itu tidak peduli lagi dengan yang namanya perpinjolan. Karena ya sekarang kita tahu sendiri lah ya, kita lapor ke Kominfo diem aja, kita lapor ke OJK nggak ada tanggapan. Kita tahu OJK itu sebagai perlindungan kita sebagai nasabah, tapi ya ketika ada kasus, ada kekerasan, ada intimidasi dari DC, terus kemudian pinjol berulah, itu hanya diem aja. Nah, ini apakah menjadi sebuah pertanyaan atau tanda bahwa pemerintah itu sudah tidak peduli lagi dengan apa namanya pinjol? Sampai harus digugat terlebih dahulu ke Mahkamah Agung, baru pemerintah, OJK, Kominfo, Presiden atau Wakil Presiden, Ketua DPR RI itu baru mau bertindak setelah digugat kemarin di Mahkamah Agung ini. Nah, tetapi setelah digugat pun nggak ada tanggapan, nggak ada respon, nggak ada tindakan lebih lanjut akan hal ini. Saya belum lihat akan hal itu. Nah, apakah benar sudah tidak peduli? Jawabannya mungkin iya, mungkin juga tidak. Kenapa? Karena kalau dikatakan iya, ya sampai detik ini belum ada kok pergerakan dari OJK menutup banyak aplikasi pinjol yang sudah sering banget isinya itu neror, ngancem, intimidasi, terus pinjol tersebut iklannya ngawur, terus kemudian pinjol tersebut terus memberikan pinjaman kepada nasabah padahal tahu kalau nasabah itu sudah terlilit banyak pinjol. Nah, itu banyak sekali pinjol yang masih nakal, sedangkan OJK diem aja tidak segera mencabut surat izinnya. Itu kenapa gitu loh. Itu pertama. Lalu kemudian yang kedua, ketika kita tahu bahwa ada pinjol tersebut nakal, nasabah tersebut tertekan, diancam oleh DC, diteror oleh DC, kita laporkan kemanapun, kita ya tetap aja hasilnya nihil. Kita lapor ke Kominfo, nggak ditanggapin. Kita lapor ke OJK, nggak direspon. OJK menganggap itu adalah dari pinjol ilegal. Padahal nasabah tersebut meminjam dari aplikasi yang legal, yang resmi OJK. Nah, itu tanggapannya selalu seperti itu. Nah, saya sendiri di dalam video ini, satu, mengkritik juga. Yang kedua, terus mengawasi ataupun memantau, menggembor-gemborkan, mempublikasikan agar OJK itu bergerak, pemerintah itu bertindak. Dan kita sebagai nasabah pinjol, kita juga ingin menginformasikan, kita jangan terlalu berharap kepada OJK, pemerintahan Kominfo untuk menutup pinjol, tapi harus kita sendiri yang bergerak. Pertama, jangan takut kalau ngadepin DC. Kalau ada teror, ancaman, intimidasi, baik itu via telepon, via WhatsApp, langsung diblokir, langsung dihapus. Terus kemudian yang ketiga adalah ya udah serentak aja kita melakukan galbay pinjol ketika pinjol tersebut udah semena-mena melakukan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang. Kita harus lakukan galbay aja, karena ya nggak ada cara lain gitu loh. Karena apakah, saya juga bertanya-tanya, apakah pinjol dan juga OJK ini ada kong kali kong atau gimana ya, nggak tahu juga. Cara terbaik untuk segera menutup pinjol adalah kita tidak memberikan uangnya kepada pinjol tersebut, atau kita itu melakukan galbaynya secara serentak gitu ya. Jangan takut teman-teman semuanya yang sedang melakukan galbay, karena ada banyak puluhan ribu orang sedang melakukan galbay di aplikasi pinjol. Jangan takut, jangan grogi, jangan gemetar, karena semuanya itu masih banyak teman-teman kita yang melakukan galbay. Tinggal kitanya ayo semangat, nggak usah pedulikan lagi yang namanya ancaman DC dan juga teror-teror dari DC tersebut, oke? Karena kita mau mengadu ke siapa? Kita dapat ancaman, teror, terus kemudian intimidasi, datangin DC dan yang lain sebagainya. Mau mengadukan ke OJK juga ya kita dicuekin, ngaduin ke Kominfo ya kita dibiarin, begitu aja. Kita lapor ke polisi ya malah diledekin. Kenapa kamu minjemnya dibayar dong? Kata polisi kayak gitu. Dan itu kasus-kasus yang terjadi. Mungkin hanya oknum polisi, tetapi kita kan ya sudah sering banget laporan ke pihak kepolisian, oknum polisi selalu menjawab seperti itu. Oke, jadi ya kita sendiri yang harus bisa ngelawan, kita sendiri yang harus maju, kita sendiri yang harus bertindak. Kalau bukan kita yang bertindak, siapa lagi? Kalau kita yang tidak melawan, siapa lagi? Kalau kita sendiri yang tidak berdiri kuat, kita mau berlindung ke siapa? Oke, jadi harapan saya teman-teman semuanya, stop
bayar pinjol kalau kalian sudah dalam tekanan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kalau kalian itu ada pertanyaan atau mau sharing bareng sama saya, gratis, tenang aja. Kalian boleh langsung DM aja ke Instagram saya. Link Instagram saya sudah saya sediakan di deskripsi video ini. Kalian tinggal klik aja, tinggal DM aja. Ceritakan kronologisnya seperti apa, nanti saya akan balas dengan membuat video. Saya tutup dulu video ini dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.